Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsan amma ba'd. Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab menulis satu bab khusus, babun fil hadiyis sholih. Saya terjemahkan bab tentang gaya hidup orang yang sholih. Istilah hadiyu itu ada hadiyu, ada huda, yang asal katanya berarti petunjuk, penuntun. Huda, hidayah. Termasuk hadiyu itu hewan yang harus disembelih di Mina. Itu kan disebutnya hadiyu. Najan ku Kementerian Haji disebutnya dam tegetih ya, atau denda, padahal itu bukan dam, itu hadiyu. Kenapa disebut hadiyu? Karena hewan itu dituntun dari tanah air menuju Mahillah. Mahillah itu tempatnya, yaitu di Mina. Itu yang haji kiron, kecuali kita yang haji tamattu dituntunnya di situ di Mina ya, atau di Mekah. Karena nggak mungkin kita bawa kambing, bawa sapi ke pesawat. Itu namanya haji tamattu. Tapi kalau dituntun dari tanah air, orang Madinah di Madinah kene bawa kambing buat disembelih di Mina ya. Itu kan yang menyatukan haji dan umroh, kecuali yang haji saja tanpa umroh itu nggak perlu bawa hadiyu. Tapi kalau yang menyatukan haji dan umroh itu harus bawa hadiyu dan disembelih di Mina. Maka dari itu kami menjawab tegas yang menolak fatwa NU Muhammadiyah yang membolehkan dam itu disembelih di tanah air. Jadi jamaah haji itu nanti ada 3 pilihan dam. 1, disembelih di tanah air ya. 2, disembelih di Mina ya. Dan itu sekarang uangnya 720 real. Mahal 720 real kali ke 5.000 lah ya. Itu harus diserahkannya ke adohi yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Saudi. Baheula mah meureun zaman Pak Haji Deden mah masing-masing dengan domba ya, pencit katingali kieu. Kalau sekarang nggak bisa, harus lewat adohi dan ditransfer khusus ke rekening adohi itu, yang nanti kita bisa cek di aplikasi Nusuk sudah kambing kita, hadiyu kita sudah tersembelih atau tidak. Yang ketiga tawarannya itu haji ifrad ya. Yang keempat tawarannya itu saum 3 hari di 11, 12, 13, 7 hari nanti ketika pulang ke tanah air. Tuh ustad-ustad di sana kemarin juga ketika di Piade diungkit-ungkit deh, aduh cenah Nasruddin mah lebar mayar 720, padahal saum we cenah di tanah suci puasa wae, di dieu puasa wae. Padahal enak mah henteu nya, da bade ngopi bubur. Di tanah suci puasa wae, di puasa wae, padahal mah cenah teu kudu mayar 720 real, sama mahal mending puasa we Nasruddin mah cenah. Saya jawab, kan itu bukan pilihan. Mun pilihan mah nyadek milih mending puasa daripada mayar 720 real. Tapi kan itu bukan pilihan. Itu satu kewajiban, hatta yablughul hadiyu mahillah. Baru famal lam yajid gitu kan. Famal lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum.
lamun teu boga duitna, lamun teu manggihan kambingnya baru saum 10 hari 3 di ketika haji dan 7 nanti ketika pulang ke tanah air. Pilihan mah yang paling puasa ya, daripada mayar 720 real. 720 real bisa dipakai mulai saja Ahmada sabaraha hijieun. Nah, yang keempat ada pilihan haji ifrad. Jadi sebelum jamaah haji berangkat ke tanah suci itu kemarin disuruh misi itu dan didata oleh ketua kloter ya, dari tiap KBIH, dari tiap kelompok ya. Kalau jamaah kami ya tentu semuanya bayar hadiyu. Nah, kenapa kita tidak memilih menyembelih hadiyu di tanah air? Apa dina Al-Qur'an ge hatta yablughul hadiyu mahillah, hingga hadiyu sampai ke tempatnya. Tempat menyembelih itu kata Nabi Mina kulluha manhar. Mina itu semuanya tempat menyembelih. Jadi harus di Mina mencitna, lain di tanah air dihijikeun jeung kurban. Lamun di tanah air mah ngaranna kurban lain hadiyu. Lamun di tanah suci itu namanya hadiyu. Yang saya ditanya kemarin, Ustadz cenah menang teu nya di tanah suci hadiyu, terus di tanah air kurban. Saya jawab, saya kemarin juga begitu. Hari niatna mah moal ditelepon ku ketua DKM, tadi kurang hiji saham, nah nelpon anak-anak di tanah suci nya cenah sugan Ustadz cenah di mana we geus eueuh deui cenah nya teu usah we cenah maksa we ketua DKM. Jadi saya di tanah air kok di tanah suci kan prinsipnya kurban itu lebih dari satu saham dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja kurbannya itu selalu minimal 2 kambing yang besar, ya, yang diikuti oleh Anas. Jadi bapak-bapak yang punya uang berlebih, hade nama bapak-bapak teh kurban teh minimal 2. Bahkan Nabi pernah kurban 1 sapi oleh seorang, oleh Nabi saja. Kambingnya kambing yang besar lagi, mulai nama menurut kambing sabaraha juta, 10 juta, 20 juta. Ya, bapak-bapak idealnya di dia mencit, di lembur mencit ya. Atau di dia mencit 2, nanti di kalemburkeun da kumaha. Ya tong abdi mah teu mencit ieu di lembur 2 we Pak. Nabi juga tiap tahun menyembelihnya 2 ya. Maka kalau kita di tanah air mencit, di tanah suci mencit, itu boleh karena hadiyu dan kurban itu dalil-dalilnya sama ya. Konteks ayat-ayat kurban, ayat-ayat hadiyu itu baik di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Hajj ayat-ayat ini. Nah, itu terkait hadiyu. Adapun dalam bab adab, hadiyu itu artinya berarti tuntunan ya, penuntun. Ini didasarkan pada hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari sendiri, tapi di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa tidak ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari? Karena kitab Sahih Bukhari itu kitab yang khusus diperuntukkan bagi hadis-hadis sahih yang kelasnya excellent. Ya. Lamun mahasiswa mah anu nilaina A jeung A+, nu B ge moal asup ke Sahih Bukhari. Ya. Tapi kalau Al-Adabul Mufrad itu kitab adab khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari, dan di sana dimasukkan yang grade-nya B, yang grade-nya C ya. Bahkan anu D oge nu doi sebagai penunjang yang hasan, yang sahih ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Saya pernah ditanya, mazhab Imam Bukhari bagaimana? Saya jawabnya jika para ulama nu lain menang make hadis dhaif tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi teu ngaharamkeun bisa hadis dhaif. Ada, tapi dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya itu sebagai penunjang bagi pemuat hadis-hadis yang
sahih. Atau hadis-hadis dhaif itu karena banyak sanad maka kemudian statusnya menjadi hasan. Nah itu Imam Bukhari itu begitu. Buktinya apa? Buktinya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad beliau tidak hanya menulis kitab hadis-hadis yang sahih. Kalau memang merujuk Sahih Bukhari, ya memang sahih unggul bahkan sahih pisan. Ya. Tapi kan kitab beliau bukan hanya Sahih Bukhari, banyak. Ada Tarikhul Kabir yang terkenal Al-Adabul Mufrad. Nah di dalam Al-Adabul Mufrad itu ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, al-hadiyus sholih, gaya hidup orang sholih, wasamtus sholih, kebiasaan orang sholih, wal iqtisad, dan kesederhanaan, juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwwah, satu bagian dari 25 bagian kenabian. Tentunya bukan berarti kalau kita begini jadi nabi, kan kareke hiji tina 25. Maksudnya ini bagian dari uswatun hasanah. Kita dituntut untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, salah satu uswatun hasanah Rasul itu al-hadiyus sholih, gaya hidupnya orang yang sholih. Lebih jelasnya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip penjelasan Abu Ubaid apa yang dimaksud al-hadyu ya dan as-samtu. Qala Abu Ubaidin al-hadyu wad-dallu, dalla yadullu dilalatan, dalil sama penunjuk artinya. Mutaqaribani, maknanya berdekatan. Yuqalu, ini diberlakukan untuk fis sakinah, ketenangan, wal waqar, kehormatan, wa fil haibah, wibawa, wal mandar, penampilan, wasyamail, dan perilaku. Jadi kalau tadi kata Nabi al-hadiyus sholih, ini mencakup ketenangan, kewibawaan, penampilan, perilaku orang-orang yang sholih, penampilan orang-orang yang sholih, ya. Ketenangan orang-orang yang sholih, wibawa orang-orang yang sholih. Qala wasamtu yakunu fi husnil hay'ah wal mandar min jihatil khair wad din. Sementara samt ini lebih khusus, penampilan yang bagus dalam hal kebaikan dan agama, la min jihatil jamal waz zinah, bukan dari aspek ketampanan dan pakaian, wa yutlaqu ala tariq, tapi secara umum dua-duanya diberlakukan untuk model tariq itu jalan kehidupan. Wa kilahuma jayyid, dan kedua-duanya bermakna baik, bi an yakuna lahu hay'ah ahlil khair, yaitu berpenampilan orang-orang baik, ala tariqah ahlil Islam, dan bergaya hidup orang-orang Islam. Jadi tadi Nabi membedakan al-hadiyus sholih dan as-samtus sholih. Kalau as-samtus sholih itu gaya beribadahnya, kalau al-hadiyus sholih itu gaya hidupnya, penampilan sehari-harinya. Artinya kita menguswah hasanah ke Nabi itu bahkan sampai di bajunya, di makanannya, di pakaiannya, di cara berjalannya, cara duduknya, cara tidurnya, apalagi sholatnya, saumnya, hajinya, ya. Itu baru kita kemudian masuk kategori menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Dan di hadis Nabi yang tadi ini ada kata kunci al-iqtisad, ya. Al-iqtisad itu kesederhanaan. Nah, gaya hidup orang-orang soleh itu nanti tampak di kesederhanaan. Ulah siga para pejabat diurang, para pengusaha diurang, triliunan hartana, jangan si bapak eta, ya, dunungan bapak-bapak sadayana hartana 2 triliun lebih.
bari budak hiji, bari teu boga incu da budak can kawin, bari teu boga pamajikan. Cek urang jang naon bari TNI jeung polisi loba keneh anu salangsara. Matak naon teu dijadikeun dana sosial digolangkeun. Itu hutanna di Kalimantan teh 3 kali Jakarta. Matak naon digolangkeun jang nyejahterakeun TNI, nyejahterakeun polisi. Nya atuh da jauh teuing nyejahterakeun ustad mah meureun. Basic dia kan basic TNI. Patriot bari loba TNI anu ribu tentara ya. Abdi tukang sangkoneng langganan abdi nembe pensiun ya. Ribu ya. Geus pensiun oge 2 tahun deui cicilan bumi cenah Pak Ustad. Aya teh mending atuh belajar kieu usaha teh pan boga pensiunan. Abdi 2 tahun deui cenah cicilan bumi can beres. Itu kan gambaran nepikeun ka pensiun can boga imah. Da teh cacakan TNI komo ustad gitu. Cacakan yang bekerja di pertahanan negara ASN. Boro-boro mikiran ustad si bapak eta teh. Can menteri-menteri nu lainna triliunan. Can anggota dewan. Tuh dina penelitian serius rata-rata lamun di rata-rata anggota dewan teh hartana teh 58 miliar. Atuh da 1 triliun da sabaraha M. M-na ge 1000 M. Sa M-na ge urangnya bapak-bapak meureun aya nu gawe sareer. Urang wah teh kira boga sareer. Itu bukan model gaya hidup orang yang soleh. Termasuk si bapak nu memehna anu sok nyebut wong cilik sederhana bajuna bodas wae kemana-mana. Mobilna cenah Innova, si horeng nya. Budakna wae teh tukang pisang geus miliaran. Budakna wae nu jadi wakil presiden geus ampil 1 triliun teh. Ya, di mana nya eta ti perusahaan tambang. Mantap ayeuna keur diusulkeun ku para aktivis aya pajak kekayaan keur anu hartana 85 miliar kaluhur kalempa urang mah moal beunang ya 1 miliar hese. Terus kan celetuk deui teh anggota dewan tong kitu cenah kadebunga teke mindahkeun asetna ka Singapura. Cek aktivis jika ditu ka Singapura aset maneh tambang unggul. Di Indonesia mah boro-boro orang Indonesia pindah ke Singapura, orang Singapura lagi harayang boga kartu WNI. Nah, lantaran bisnis tambang di Indonesia mah pabari keur para pengusaha naik keur pagawean menyang ribu. Nah, itu bukan model gaya hidup orang solih meskipun ngakunya wong cilik. Punten termasuk ustad-ustad nu pamer Ferrari ya naon deui mobil Audi pada bisnis umroh ya Pak Haji Deden gijigana mobilna Ferrari yang disebutkeun ini bisnis umroh Ferrari alasanna teh para sahabat juga kaya ti mana ore sahabat kaya tapi da teu nemukeun kekayaan Abdurrahman bin Auf itu disuguhi makan mewah saja dia menangis sieun cenah ieu teh kekayaan kesenangan surga nu digancangan enggak jadi makan tetep sederhana Utsman bin Affan sare di masjid meski kaya kekayaannya itu didermakan lain mulai Ferrari bari guru-guru pesantrenan haripo kan ada ya adik alumni kita kerja di Ustad nu pamer Ferrari kamari gara-gara kasus Haji Plus ya. Coba gaji ente 3 juta sukane 30 juta padunungan ente buka Ferrari 3 juta mah teh can UMR ya. Gawena apa gawe medsos sabaraha urang tim 30 khusus jam ngagawean media Ustad eta
asli 13 kabeh 3 juta nyontot Ustaz. Orang-orang kuno dihanap 3 juta. Mun 3 juta kali 30 berarti 80 juta khusus ngagaji jang ngurus YouTube-na, jang ngurus IG-na, aya tim khusus. Palingan halus dina YouTube-na si horeng ngamodal. Termasuk nya ustaz-ustaz nu lain. Lamun ustaz-ustazna di dieu hayang kitu ge, tah ieu timna geus digaji sabaraha. Kudu aya tim khusus. Nah, itu bukan gaya hidup orang yang soleh. Saya jadi sirik ya ningali baca tulisan salah seorang netizen influencer ngomentaran tentang Gus Baha, HP teu boga, medsos teu boga, mobil saaya-aya nya udur dilinting eta teh satujuna teh. Tukang ngalinting. Hidupnya sederhana. Nah, ari di NU masih kene aya anu gitu, aya di urang hese kadang neangan anu gitu, ulama besar tapi masih bisa hidup sederhana. Di urang mah ulama-ulama besar teh kudu maralewah wae. Ini tentu tidak sesuai dengan al-hadiyus shalih. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ini ada 2 ya. Satu sebetulnya nyambung ya. Yang pertama dari Hudzaifah radhiyallahu an, inna asbahan nasi dallan wasamtan wa hadiyan. Sungguh orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalan tuh gaya bicara, gaya berjalan, samtan cara beragama, wahadian dan kebiasaannya, labnu ummi abdin adalah ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi gini Pak, kalau disebut Abdullah saja di sahabat pasti Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah yang pertama kali masuk Islam Abdullah bin Mas'ud. Memang ayah Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar, tapi tidak disebut Abdullah, Abu Bakar. Meskipun nama Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Nah, yang terakhir ini tara disebut Abdullah, disebutnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Zubair. Kamu disebut Abdullah wungkul itu pasti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat ke-6 yang masuk Islam. Patut-tutur jeung Abu Bakar. Ibunya pun sama, Ibnu Ummi Abdin. Jadi ibunya pun disebut Ummu Abdin. Mau disebut Ummu Abdin, mau jauh Ummu Abdillah, Abdullah bin Mas'ud. Nah, anaknya Ibnu Ummi Abdin. Di istilah-istilah panggilan yang khas di kalangan sahabat. Min hini yakhruju min baitihi, dari sejak keluar rumah, ila an yarji'a ilaihi, sampai pulang lagi. La nadri ma yasna'u fi ahlihi idza khala, kami tidak tahu apa yang ia perbuat di rumahnya apabila sudah berpisah. Ini jadi tambahan keterangan lain. Bukan hanya Ibnu Umar yang dikenal sebagai sohibut ta'assi, sahabat yang ngajiplak lisan Nabi, itu Ibnu Umar. Ternyata bukan Ibnu Umar saja, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar mah ke perjalanan wae Pak antara Makkah Madinah, ujug-ujug ngisi salat. Cek rombongan teh nah cenah salatna. Rasulullah dulu pernah salat di sini. Nepi ka kitu. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud begitu? Qala Abdullah radhiyallahu an, inna ahsanal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baiknya berita adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya hadyu, nah, dibacanya hadyu kan. Jadi hadyu di sini bukan hidayah tapi
model kehidupan, gaya hidup adalah model kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelasnya kata Abu Musa al-Asy'ari terkait Ibnu Mas'ud ini, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Aku dan saudaraku datang dari Yaman. Famakatsna hinan, di masa awal kami tinggal, ma nara illa an Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat Abdullah bin Mas'ud melainkan sebagai salah seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima nara min duhulihi wa duhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kami melihat keseringan ia dan ibunya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keur anu anyar asup Islam termasuk Abu Musa ketika awal dia masuk Islam, ketika baru datang dari Yaman, nyangka nate Abdullah bin Mas'ud teh adik Nabi ya, atau sepupu Nabi ya, karena beliau dan ibunya larsuk ke rumah Nabi. Padahal bukan, saking miripnya Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi. Apa pekerjaan Ibnu Mas'ud dan ibunya larsuk ke rumah Nabi? Dijelaskan di dalam hadis yang lain, kata Abu Darda, awalaisa indakum ibnu ummi abdin sahibun na'lai wal wisad wal mitara. Bukankah di tengah-tengah kalian ada ibnu ummi abd, pelayan alas kaki, bantal, jok, sandaran dan alat bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu keseharian beliau melayani khusus bab senang, bab kasur Nabi, bab jok Nabi ya, termasuk air untuk Nabi bersuci, ngaladenan ku batu Nabi. Termasuk ibunya. Nah, ini yang menjadikan para sahabat mengira beliau itu adiknya atau sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan. Bagaimana gaya hidup orang solih itu? Tadi kita sudah singgung ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamr. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan dua kali dalam satu hari kecuali salah satunya kurma. Urang mah makan deh 3 kali. Malah mungkin bapak-bapak 4 kali. Ayeuna bubur. Oke, geus lari jam 8 lapar. Ngupat deh. Kayak orang makan deh. Ini bagaimana makan Rasul begini? Karena Rasul itu merutinkan saum tiap hari. Ya. Nih sampai kemarin saya hajian, aya kana jamaah haji nu protes. Ustaz, nah saum deui saum naon? Cerita. Pan sering saya tulis di website ya, di Buletin At-Taubah. Rasul dan para sahabat itu saumnya tiap hari, meski tentu ada hari di mana beliau buka. Bahkan ada 1 minggu yang beliau buka, tapi di minggu beliau buka itu Senin Kemis mantara kaliwat anggar saum. Itu yang ditanyakan oleh Usama, cucu angkat Nabi, kenapa cenah ada Senin Kemis mantara kaliwat sok maksakeun Nabi itu? Jawaban Nabi, karena Senin Kamis itu amal disetorkan kepada Allah. Saya malu kalau ketika disetorkan tidak sedang saum. Ada urang mah era lamun saum. Nah, ditanyaan ku batur, nah saum. Beda saeutiknya. Nabi mah era lamun teh saum, lamun urang mah era saum. Nah, cenah puasa bisa getara. Dan beliau sering tiap hari saum. Maka dari itu makannya 2 kali, 1 kurma, satunya dengan gandum biasa. Nah, yang kurma itu biasanya sahur. Nah, nanti yang makan dengan gandum itu ya, nama roti itu makan malam. Nah, memang rada hese, tapi prinsipnya Pak, malayudraku kullu layudraku kullu. Yang kita nggak bisa sampai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Karena suabdi
Kemarin kan ketika pas hajian pas Muharram. Saya pulang kan sambung lagi umroh ya. Pas Muharram. Abdi mah dan Muharram biasa tamat saum deh. Nya aya hiji dua lah nu buka. Keur umroh teh anu nanya dewa, cenah usah saum. Hari eta ibu bapak di Masjidil Haram teh disuguhan wajabah iftar shaim aya disuguhan. Dituang tuh, dituang we cenah da teu puasa ge da dibere. Geus ya teh kudu mah teh jang saum Muharram. Pas saya keluar itu kan di banner besarnya jelas Fadlu Siyami Al-Muharram. Patokeun ka abdi kirimkeun tah cete dalil. Jadi ku DKM Masjidil Haram lagi dianjurkan saum Muharram. Ai urang masa Muharram apalna Asyura unggul tasuana ge sok kalewat. Apa-apa usah saum naon tasua. Oh, nya tanggal 8. Geus abdi mah enyeuna tanggal 10. Tanggal 10 na we unggul inget. Padahal yang dianjurkan itu bagi yang mampu saum Muharram sampai akhir Muharram matak di Masjidil Haram disuguhan unggal poe. Di Masjid Nabawi sama ketika kita ke Madinah di Masjid Nabawi ada tiap hari. Ngan posisi diukna we sing pas, tong ditukang. Bapak-bapak rata-rata hotelna ditararukan. Jeung taradae ka hareup ditarukan. Mun dihareup deket ka Raudhah pasti dapat. Tiap hari itu. Pan aya roti tadi apa? Aya roti, aya yohor, aya korma. Da kuna teh geus wareg. Tapi udah balik ke hotel deh. Ayang tuang deui we. Nah itu perut kita ya. Jadi perut kita memang perut jajan, perut kuliner, perut orang-orang yang rakus ya. Mata di urang rata-rata garing obesitas. Ya, garing gula, gering naon deui darah tinggi. Kabeh ge gara-gara dahar loba teuing. Zaman Nabi SAW makan itu rata-rata 2 kali. Termasuk di hadis berikutnya ketika Nabi ditawari mau nggak nih Makkah dijadikan Batha Makkah itu lembah dijadikan tambang emas. Cek Nabi enggak. Saya macam yang saya inginkan saya bisa saum 1 hari, bisa makan 1 hari. Agar ketika saya lapar, saya lebih khusyuk dzikir kepada Engkau. Ketika saya kenyang, saya bisa bersyukur dan bertahmid kepada Engkau. Jadi Nabi mah memilih kesederhanaan. Nah ini hal yang perlu kita teladani dari beliau. Ya, kalaupun ada harta berlebih, lebih baik kita investasikan. Ya. Di pendidikan, di dana sosial, di apapun itu yang jelas jadi sodako jariah bapak geus ngantunkeun oge ngocor we terus nya siga Raja Abdul Aziz King Abdul Aziz eta hotel anu jam-jam tower clock tower teh kan wakaf dari beliau geus ka mana jalmina mah tapi pahalana mah ngocor buat menghidupi Masjidil Haram. Apalagi yang wakaf Al-Azharnya di Mesir. Terus kamarana jelema mah teh zaman Abdullah bin Amr, zaman Amr bin As. Terus kamarana zaman sahabat tapi pahalana terus ngocor. Mendak bapak-bapak ge ibu-ibu yang punya harta berlebih mending dipakai wakaf, mending dipakai investasi di dunia pendidikan daripada orang ditumpuk-tumpuk itu tidak sesuai dengan gaya hidup orang soleh. Termasuk ini yang saya kalau ditanya, nah cenah usah di dieu mah santri wajib pakai kopiah. Pan di pesantren persis mah para rono seragam teh. Di pesantren kami mah para ranjang lengan. Itu bagian dari al-hadis. Bahkan saya sering protes, santri nu ka masjid teu make sarung. Cing atuh make sarung mana teu make lepis, negong teu make kopiah, jiga preman we. Oh cenah usah jiga NU bae NU ge jiga ka surga. Bae NU ge ka surga mah. Karena Nabi SAW biasa memang pakai pakaian yang longgar. Nah di urang kan turunan India urang mah. Ya sarung teh kan di India jadi nyarung. Bade nganggo gamis
langsung tilur kahanap juga orang Arab silahkan. Nah, abdi mah di aya masan kitu ge kapun anakna teu biasa teu ngeunaheun biasa make sarung. Pakai sarung, bajunya lengan panjang, makanan. Saya kemarin ditanya ketika umroh, laras sana lengan pendek. Kita kayak lebat masjid Haram nah. Ieu tinggal cenah dina IG. Nya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anti, ya, tapi bukan berarti haram. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu pakaiannya lengan panjang, makanya di pesantren anak ge tim miti kutab nepikeun kamu alimin kabeh lengan panjang jeung kabeh wajib pakai kopiah karena dari sejak dulu sejak zaman sahabat ma min qari'in illa walahu burnus. Tidak ada satu orang pun yang belajar Al-Qur'an kecuali pakai penutup kepala. Eta mah dek sorban, dek kopiah, dek topi kupluk juga Ustaz ya mangga wae kan teh sopan. Jadi saya enggak setuju dengan mata Ustaz ya. Aturan ada sopan, ada aya gayana gitu orang soleh itu. Meskipun beliau punya alasan yang menyasar kalangan tertentu mangga, tapi itu kurang payus. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya pertarosan. Mangga. Duka asror namanya aya di dia di nama kelarbi aya. Kan kaya versi Nabi itu kaya hati, dan Anas bin Malik dikenal dengan sedekahnya. Ya. Semua sahabat yang kaya itu kaya hati. Utsman bin Affan yang membeli sumur sumur rumah buat minum gratis semua penduduk Madinah. Ya, Utsman bin Affan yang memperluas Masjid Nabawi. Di masa awal mengenai rodoh teh benar Utsman bin Affan, dan beliau wakafkan semua. Utsman bin Affan juga yang membiayai pasukan, ya. Sekali ngirim 100 kuda itu menerima 100 mobil. Aya pernah wakaf urang 100 mobil. Aya meureun ka Anies Baswedan cenanya wakaf 100 mobil jadi tim sukses. Itu ya. Jadi terus yang kedua yang namanya kaya itu kan takdir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di saat kondisi perekonomian sahabat secara umum masih rendah. Terus di zaman Utsman, di zaman Anas bin Malik secara umum para sahabat sudah kaya. Tapi tetap kan yang namanya Khobab bin Al-Arad itu hartanya dipakai bikin rumah. Pernah kita bahas kan dulu sampai ditanya kenapa geus kolot geus tereh maot nyen imah agar uang ini jadi manfaat geus jadi imam ke jang saha jang rumah penginapan jang siapa silakan. Jadi orientasinya sahabat selalu begitu ya. Dan ini sebetulnya nyindir juga ormas-ormas Islam. Ormas Islam ditawaran tambang langsung daralaek bari can aya kena dibit ka ayeuna MBG Mas Bahlil nangge geus 2 tahun di janjian mere tamar acan kene NU tambang nu zaman Jokowi baheula Muhammadiyah acan baru geus nyararanggupan termasuk Persis. Sesering ditanya aya cerita yang Persis lah si Bahlil didengen teuing. Itu orientasi termasuk SPPG, wah paula-ula. Jadi orientasi proyek.
nya memang ari ormas mah alusna balik deui jang sakola tanu sebal mah para pengusaha anggota DPR pun keratusan SPPG na jang saha yang nabung yang pemilu tahun 2028 orang-orang semua rada leung kembalinya lagi ke lembaganya lagi nyejahterakeun guru deui. Ada lagi cekap atau non aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.